Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya dengan Lili Sapari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Bantar Gebang 3, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kali ini saya akan melaksanakan tugas mengenai wawancara beserta dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan dilema etika. Hari ini saya tidak sendiri, alhamdulillah saya bersama dengan kepala sekolah SD Negeri Bantar Gebang 3, Bapak Yakin SPDMM. Terima kasih Bapak waktunya, dan kami akan melaksanakan kegiatan wawancara mengenai dilema etika tersebut. Baik Pak, kita mulai saja. Ya, terima kasih. Siap. Untuk yang pertama Bapak, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral di SD Negeri Bantar Gebang? Ya, terima kasih Pak Lili, wawancaranya berkaitan dengan etika, dilema etika, konflik antara aturan sekolah dan artinya siswa. Mungkin pada kesempatan ini untuk khususnya di SD Bantar Gebang 3 berkaitan dengan dilema etika, contohnya yang pernah saya temukan di SD Bantar Gebang 3, mungkin tentang siswa dan aturan yang ada di sekolah. Yang pertama adalah mungkin banyak juga anak yang terlambat datang ke sekolah, tapi beliau atau anak tersebut berkeinginan untuk tetap masuk sekolah. Jadi itulah merupakan catatan saya, tetap artinya kita berikan satu kesempatan beliau masuk tetap ke sekolah, tapi kita merupakan satu catatan. Juga yang berikutnya juga ada hal-hal yang sepele terhadap anak sesama anak itu menjadi keributan atau berkelahinya hal-hal yang masalah sepele. Barangkali itu Pak Lili untuk kejadian-kejadian yang ada di sekolah SD Bantar Gebang 3. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk jawaban tentang dilema etika yang pertamanya. Yang kedua ya Pak, untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, terima kasih Pak Lili. Berkaitan dengan pengambilan keputusan, saya sebagai pengambil kebijakan yang ada di SD Bantar Gebang 3, kalau memang itu ada satu masalah yang sama-sama artinya kepentingannya atau mutu dari permasalahan itu yang sama, artinya baiknya, maka saya juga tidak bisa bergerak atau berpikir sendiri. Kita juga artinya bisa bekerja sama dengan kami kepala sekolah yang ada di SD Bantar Gebang 3, dan sekaligus barangkali Bapak pengawas kita yang kita libatkan untuk mengambil satu keputusan atau kesepakatan bersama sehingga adil untuk semua yang ada di SD Bantar Gebang 3. Barangkali itu Pak. Iya. Terima kasih Pak untuk jawaban yang kedua tadi, dan melangkah ke pertanyaan berikutnya Pak, mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan di SD Negeri Bantar Gebang 3 ini. Ya, terima kasih Pak Lili. Langkah-langkah yang bisa saya ambil berkaitan dengan untuk prosedur yang biasa saya lakukan selama ini. Yang pertama adalah saya mengumpulkan semua informasi-informasi yang ada, yang terkait artinya yang ada di lingkungan SD Bantar Gebang 3. Yang kedua, setelah kita kumpulkan, kita mengidentifikasi nilai-nilai atau yang bertentangan.
Yang ketiga juga tetap adalah kita pertimbangkan daripada dampak keputusan untuk semua orang. Artinya itu perlu sekali karena memang keputusan itu tidak otoriter, artinya tidak sepihak saya sebagai pengambil keputusan. Yang berikutnya adalah kita diskusikan dengan tim. Semua yang ada di SD Bantar Gebang 3 untuk mengambil keputusan kebersamaan itu. Yang ke-6 barangkali kita buat rencana untuk melaksanakan keputusan agar keputusan itu diterima oleh semua pihak. Itu Pak Lili barangkali. Baik, alhamdulillah ya Pak, berarti langkah-langkahnya sangat berurutan sekali ya, Ya. Pak. Baik Pak, melanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, terutama mungkin di SD Negeri Bantar Gebang 3? Ya. Terima kasih Pak Lili. Untuk barangkali memecahkan satu masalah yang ada di SD Bantar Gebang 3 berkaitan dengan D5 etika, tentunya saya perlu berkomunikasi dengan jelas dan transparan. Artinya agar semua keputusan-keputusan saya itu di SD Bantar Gebang 3 itu yaitu yang memanusiakan, artinya dengan rasa kemanusiaan, artinya tidak boleh dikatakan itu keputusan saya bentuknya memanusiakan, artinya ya kita sesama manusia lah, jangan sampai ada yang senang dan ada yang tidak senang, karena kita juga sesama manusia, artinya itu kita sesama kemanusiaan. Barangkali itu Pak Lili yang bisa. Baik ya Pak, jadi Bapak mempertimbangkan Ya. segi kemanusiaannya ya Pak. Ya, betul. Walaupun mungkin sudah diputuskan, direncanakan, tetap mengandung untuk kemanusiaan, Betul, karena betul. memang menyangkut dengan peserta didik Ya, tentunya, ya. ataupun mungkin rekan sejawat guru yang ada Ya. di sini. Baik Bapak, melanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini ya Pak, menurut Bapak? Iya. Terima kasih. Jadi kendala-kendala saya mengambil keputusan di SD Bantar Gebang 3, setiap saya memberikan satu keputusan, karena keputusan dari seorang pimpinan itu tentunya Pak Lili ada yang bisa diterima secara pribadi dan juga barangkali ada yang boleh dikatakan tidak sepaham dengan. Tak pasti keputusan itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan untuk boleh dikatakan daripada teman-teman daripada mitra kerja saya. Nah, oleh karena itu saya mengambil keputusan ini adalah agar diterima oleh semua pihak, karena untuk kebersamaan kita semua, jangan sampai keputusan saya itu tidak diterima oleh ini, tidak diterima oleh ini, akhirnya sekolah kita kurang harmonis. Barangkali itu Pak Lili. Terima kasih. Baik Pak, berarti Bapak dalam menghadapi mungkin pro kontra, terutama yang kontra ya Pak, Iya. Bapak lebih tetap mengutamakan kemanusiaannya itu sendiri Iya, ya iya. Pak. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Pak, mohon izin. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal Pak? Nah, tertentu tentunya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal ya untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini, Pak? Iya, terima kasih Pak Lili. Untuk menyelesaikan satu permasalahan atau dilema etika yang ada di SD Bantar Gebang 3, saya memang tidak membuat satu jadwal yang saya buatkan jadwal secara Khusus gitu ya. khusus ya. Jadi itu berjalan terus sehingga fleksibel lah, sifatnya fleksibel, di mana satu itu bisa kita selesaikan secepatnya agar permasalahan itu artinya tidak berkepanjangan.
Artinya fleksibel artinya artinya selalu berubah-ubah. Di mana suatu ada masalah cepat kita selesaikan. Barangkali itu Pak Lili. Oh iya, berarti kalau memang dijadwalkan mungkin khawatirnya malah Ya, berlarut gitu ya, ya Pak. ya, ya. Jadi Bapak mungkin penyelesaian masalah mungkin Bapak secara fleksibel, khususnya mungkin kalau ada masalah segera dituntaskan, Ya, segera ya. diselesaikan. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya ya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Terima kasih Pak Lili. Juga di sini saya untuk mengambil satu keputusan dilema etika di SD Bantar Gebang 3, kita butuh tim. Artinya yang ada di sekolah Bantar Gebang 3. Jadi keputusan saya itu tidak otoriter saya. Jadi segala sesuatunya permasalahan, arti kata saya juga punya keterbatasan pemikiran, tapi juga saya butuh masukan daripada teman-teman semua yang ada di SD Bantar Gebang 3 maupun di luar daripada itu, baik itu rekanan saya sebagai kepala sekolah maupun pengawas. Jadi untuk memudahkan proses kepada keputusan saya sendiri. Jadi keputusan saya itu untuk menyelesaikan masalah yang ada di BSD Bantar Gebang 3, saya tetap masih butuh masukan daripada artinya tim yang ada di SD Bantar Gebang 3. Barangkali itu Pak Lili. Terima kasih. Berarti Bapak memiliki tim, mungkin beberapa guru di sini yang dijadikan mitra untuk mempertimbangkan keputusan yang ada. Begitu juga mungkin dengan rekan-rekan sesama kepala sekolah Pak. Karena mungkin tidak hanya kasusnya, mungkin tidak hanya di sekolah ini saja, mungkin yang lebih luas, bahkan mungkin melibatkan kepala sekolah dan juga dinas pendidikan tentunya untuk menuangkan atau memberikan suatu keputusan. Baik Bapak, mengingat pertanyaan terakhir ya Pak, izin dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya. Terima kasih Pak Lili. Berkaitan dengan dilema etika ini, saya mengambil satu keputusan, juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan pada semua kepentingan warga masyarakat, warga sekolah, artinya dari berbagai macam aspek. Jadi dampak dari keputusan serta fleksibel sifatnya. Jadi saya menyesuaikan daripada keputusan itu sendiri. Artinya jika diperlukan untuk semua pihak. Artinya gini, saya memberikan satu keputusan, artinya bahkan di bawahnya ada saya catatan. Keputusan ini bisa berubah jika situasi ada perubahan atau memungkinkan. Jadi keputusan saya itu sifatnya adalah keputusan yang sifatnya tidak baku banget, keputusan dari Tuhan kayak gitulah. Jadi sifatnya kita karena memang itu kita lihat daripada sambil jalan. Jadi untuk keperluan daripada kita semua. Barangkali itu Pak Lili keputusan saya yang saya ambil daripada itu semua. Jadi keputusan saya adalah untuk kepentingan kita semua. Jadi bukan keputusan yang saya sebagai pimpinan senang sendiri, sementara mitra kerja saya tidak senang. Saya nggak mau, artinya tetap saya senang, mitra kerja saya, guru saya senang juga. Jadi harmonisnya daripada keluarga besar di SD Bantar Gebang 3 terjalin. Itu Pak Lili, terima kasih. Baik Pak, mungkin Bapak selama ini memberikan suatu keputusan dipertimbangkan, mungkin dari masukan-masukan rekan sejawat yang di sini, kepala sekolah dan juga pengawas. Dan adapun itu mungkin setelah keputusan itu diambil lebih bersifat fleksibel juga ya Pak. Betul, tidak mungkin mutlak saklek gitu Pak, tapi mempertimbangkan situasinya juga. Mungkin setelah keputusan itu dituangkan, mungkin ada perkembangan seperti apa, dan mungkin keputusan itu juga masih bisa berubah, pertimbangkan. Oke. Baik Bapak, terima kasih, luar biasa sekali. Ternyata proses pengambilan keputusan yang mungkin Bapak selama ini telah lakukan, khususnya di SD Negeri Bantar Gebang 3 ini, mengandung unsur-unsur dan juga aspek-aspek yang memang diperlukan dalam suatu pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk wawancaranya. Mohon maaf mungkin mengganggu
waktu kegiatan. Sama-sama Pak Lili. SDUKN. Terima kasih banyak juga artinya sudah menggali daripada apa-apa keputusan-keputusan tentang di SD Bantar Gebang 3. Saya mengucapkan terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan Pak Lili sukses terus jadi guru penggerak, dan mudah-mudahan artinya bukan hanya pengganti saya sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan Pak Lili saya doakan menjadi kepala dinas pendidikan Kota Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas doa dan juga arahannya. Demikian dari kami, rekan-rekan semuanya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.